Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, akan saya sampaikan kelanjutan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui jalur atau sanad Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabat Nabi, yaitu cerita dari Nabi Muhammad SAW mengenai peristiwa Isra Mi'raj yang berdasarkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, kemarin dari riwayat Imam Ahmad ini sudah diterangkan sampai di sini ya. Jadi kata Anas bin Malik berdasarkan cerita dari Nabi, setelah Nabi Musa sampai di langit yang ketujuh dan beliau di sana melihat Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Ya, yang kemarin ini. Yang Baitul Ma'mur itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat untuk sholat di dalamnya, kemudian mereka keluar, hari berikutnya dimasuki 70.000 lagi malaikat lagi, begitu seterusnya sampai hari kiamat. Jadi kalau begitu berarti jumlah malaikat itu lebih banyak daripada jumlah manusia dalam satu masa. Ya. Nah, lalu kata Anas, "Tsumma dhahaba bi ila sidratil muntaha." Kemudian berangkatlah atau pergilah bersamaku malaikat Jibril ila Sidratil Muntaha, ke tempat yang bernama Sidratul Muntaha yang ada di atas langit ketujuh sana. Kita belum pernah lihat. Ya. Faida, maka tiba-tiba keadaan di Sidratul Muntaha itu banyak pepohonan yang warokuha, daunnya ka'adhanil fialah, seperti telinga-telinga gajah. Daunnya itu gedenya sebesar telinga gajah. Ya, wa idza, dan ketika itu juga aku lihat samaruha, buah-buahan dari pohon-pohon yang ada di sana, kalkilal, ya, buah-buahannya itu sebesar apa namanya itu? Aduh, apa jenenge iki lali. Ya. Buah-buahnya bukan sebesar, tapi seperti buah anggur, buah-buahannya itu. Falamma, maka ketika ghosyaha, telah menutupi Sidratul Muntaha itu. Jadi tempat yang bernama Sidratul Muntaha itu, setelah Nabi sampai di sana melihat sejenak sekitarnya, keadaan sekitarnya, min amrillahi ta'ala, karena perintah Allah ta'ala, menutupilah sesuatu maghosyaha, apa yang menutupi Sidratul Muntaha tadi, taghayyarat, lalu berubah. Jadi kalau bisa dibayangkan gitu, tempatnya itu kayak bangunan gitu ya, kayak daerah gitu, terang terus digelapkan gitu, terang lagi. Nah, ketika sudah habis ditutup ya, tidak kelihatan, terus dibuka lagi, berubah keadaan di sana. Keadaan di Sidratul Muntaha tadi. Kata riwayat ini, kata hadis ini, fama ahadun, maka tidak ada satupun min khalqillahi, dari makhluk Allah Ta'ala yang maha tinggi, yang yastati'u, mampu ayyasifaha min husniha, untuk menerangkan sifatnya karena keindahannya. Jadi Sidratul Muntaha itu tempat yang sangat indah. Saking indahnya itu tidak
kalau dalam bahasa kita tidak bisa diuraikan dengan kata-kata, saking indahnya. Itu baru di Sidratul Muntaha, belum di jannahnya, belum di surganya. Qala berkata sahabat Anas, menirukan cerita Nabi. Qala telah berkata Nabi, ya, Nabi yang ngomong diceritakan oleh Anas. Fa'auhallahu ilayya, maka mewahyukanlah Allah ilayya kepadaku, ma'auha, apa yang dia wahyukan. Ya, Allah memberi wahyu pada Nabi, wa faradu alayya, dan memfardukan atau mewajibkan kepadaku, min kulli yaumin, dari setiap sehari, wa lailatin, dan semalam, khamsina sholatan, 50 sholat. Fanazaltu, lalu aku turun setelah ditetapkan oleh Allah, Muhammad, kamu dan umatmu harus sholat sehari semalam 50 kali. Itu. Fanazalat, setelah itu lalu aku turun, hatta, sehingga, ya, turun dari Sidratul Muntaha sana, intaha itu, sampai intaha itu aku sampai ila Musa, ke tempat Nabi Musa di langit yang ke-7 itu tadi. Kalau menurut riwayatnya yang Bukhari di langit yang di sini di langit yang ke-6. Kalau di riwayat Bukhari di langit yang ke-7, ya, ada perbedaan cerita. Itu sumbernya adalah Syarik tadi, ya. Qala, berkata Nabi, berkatalah Nabi Musa ketika sudah ketemu Nabi Musa waktu aku turun, ma farada rabbuka ala ummatika, apa yang Tuhan wahyukan kepadamu, apa yang Tuhan wajibkan kepada umatmu wahai Muhammad. Qala, Nabi menjawab, qala Anas berkata, qultu, aku Nabi menjawab pertanyaan Musa, khamsina sholatan, Allah telah mewajibkan 50 kali sholat, fi kulli yaumin wa lailatin, dalam sehari dan semalam. Qala, berkatalah Nabi Musa, irji ila rabbika, kembalilah kamu kepada Tuhanmu Muhammad, fas'alhu, maka mintalah kepada dia, kepada Allah, at-tahfif, keringanan. Fa inna ummataka, maka sesungguhnya umatmu Muhammad, la tutiku dzalika, tidak akan kuat melaksanakan itu. Umatmu tidak akan kuat sholat sehari semalam 50 kali, itu tidak akan. Wa ini, sedangkan aku saja, sesungguhnya aku ini, qad balautu, aku dulu pernah menguji Bani Israel, umatku, yakni Bani Israel, wa khobartuhum, dan khobar, menguji mereka untuk sholat sehari semalam 50 kali, ya, tapi tidak mampu. Umatku aja nggak mampu Muhammad, apalagi umatmu yang kecil-kecil, tinggi badannya kecil-kecil, pendek-pendek, kekuatannya nggak seperti kekuatannya Bani Israel. Qala, Nabi berkata, faraja'tu ila rabbi, lalu aku kembali kepada Allah Tuhanku, faqultu, lalu aku berkata, ai Rabb, ya Allah, khaffif an ummati, ringankanlah untuk umatku. Fahatta anni khamsan, lalu Allah menetapkan kepadaku 5 kali sholat sehari semalam, yang sekarang kita kenal dengan sholat 5 waktu. Faraja'tu ila Musa, maka aku kembali lagi ke tempat Nabi Musa. Faqala, lalu Nabi Musa berkata, ma fa'alta, apa yang kamu perbuat di sana? Ya, qultu, aku menjawab kepada Nabi Musa, qad hatta anni khamsan, sungguh Allah telah menetapkan kepadaku 5 kali sholat sehari semalam. Qala, berkata Nabi Musa, inna ummataka, sesungguhnya umatmu wahai Muhammad, la tutiku dzalika, tidak kuat melaksanakan perintah itu. Farji, maka pulanglah kembali kamu ila rabbika, kepada Allah sana di atas sana. Fas'alhu, lalu mintalah kepada dia, kepada Allah, at-takhfifa li ummatika, keringanan untuk umatmu. Qala, Nabi berkata, falam azal, maka tiada henti-hentinya aku, arji'u, aku bolak-balik, baina rabbi wa baina Musa, antara kepada Allah dan kepada Nabi Musa, bolak-balik. Dari tempat Allah balik ke Nabi Musa, suruh balik lagi ke tempat Allah, balik lagi ke Nabi Musa, sampai bolak-balik gitu. Wa yahutu, dan Allah tetap menetapkan anni kepadaku, khamsan 5 waktu, hatta qala, sehingga Nabi Musa pun berkata, ya Muhammad, sehingga kemudian Allah berfirman kepada Nabi kita, waktu Nabi sudah dikasih 5 kali sholat sehari, kan masih disuruh oleh Nabi Musa, minta lagi dikurangi, jangan 5 kali. Mungkin seperti
orang Islam di Lombok sana Pak, di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, ya, Nusa Tenggara Barat ya. Itu ada sekumpulan suku Sasak kalau nggak salah namanya. Mereka itu sholatnya nggak seperti kita. Sholatnya bukan sholat 5 waktu, sholat waktu telu, sholat 3 waktu. Jadi subuh, siang, malam, gitu. Sholat waktu telu, sholat 3 kali sehari semalam. Itu sampai hari ini, kalau belum berubah ya. Saya ke Lombok udah tahun 2004, udah lama itu. Habis itu belum pernah ke Lombok lagi. Pernah tapi nggak ke tempat itu lagi. Jadi di sana itu ada sekumpulan umat Islam sholatnya itu nggak sehari sekali 5 kali, nggak 3 kali. Tuh. Nah, Nabi Musa menyuruh Nabi kita balik kepada Allah minta diberi keringanan lagi walaupun sudah ditetapkan 5 kali sehari semalam. Akhirnya berkatalah Nabi Musa, ya Muhammad wahai Muhammad, berkatalah Allah kepada Nabi kita, ya Muhammad wahai Muhammad, hiya khamsu shalawatin. Ini dia perintah dari aku salat kepada umatmu, kepada kamu dan umatmu, khamsu shalawatin 5 kali salat fi kulli yaumin wa lailatin, dalam sehari dan semalam. Bi kulli sholatin asrun, dengan setiap 1 kali sholat ada pahala 10. Fatilka, maka itulah khamsuna sholatan, 50 kali sholat ya. Seolah-olah kamu mengerjakan sholat 50 kali padahal cuma 5 kali. Kenapa? Karena setiap kali sholat pahalanya untukmu dan umatmu itu dilipat gandakan 10 kali. Makanya kemudian Nabi mengatakan waman, ya ini salah ini ya, ini bukan waman hum, ini yang benar waman hamma gitu yang benar. Waman hamma, dan barang siapa berniat, kata Nabi dalam sebuah hadis, ada yang dimuat di Riyadhus Shalihin juga. Dan barang siapa berniat, bertekad bihasanatin, untuk melakukan 1 kebaikan saja, falam ya'malha, lalu belum mengamalkannya, kutibat lahu hasanatan, dicatatlah untuk dia 1 kebaikan. Jadi orang misalnya berniat, besok aku mau sedekah kepada si dia, tahu-tahu besoknya nggak jadi sedekah, lah yang mau disedekahkan nggak ada, tapi udah niat. Orang kalau sudah niat berbuat baik lalu tidak jadi dikerjakan, itu sudah dicatat 1 kebaikan, dicatat itu dia 1 pahala. Saya sampean niat mau umroh, tahu-tahu pada waktunya nggak jadi umroh, nggak bisa umroh, sama sudah dapat pahala umroh. Masya Allah. Padahal belum jadi umroh, udah niat. Makanya kita disuruh oleh Allah, oleh Nabi, selalu berniatlah yang baik. Kalau kita selalu berniat baik, terlaksana, dapat 10 kebaikan, dapat 10 pahala. Kalau tidak jadi dikerjakan, dapat 1 kebaikan. Fa in amilaha, maka jika dia bisa mengamalkan niatnya itu tadi, tekadnya tadi, kutibat asron, dicatatlah oleh Allah 10 pahala, 10 hasanat. Ini ya, ini pokok dari ajaran Islam ini. Waman hamma, dan barang siapa berniat, bertekad ya. Barang siapa berniat atau bertekad bisayyiatin, dengan berbuat 1 keburukan. Awas ya kamu nanti, sekarang kamu menyakiti hatiku kamu ya, nanti ku balas kamu. Kamu sudah mempermalukan aku ya, nanti ku balas kamu, ku permalukan kamu nanti. Niat buruk, mempermalukan orang kan buruk. Siapa yang berniat berbuat 1 keburukan, walam ya'malha, dan dia tidak atau belum melaksanakannya, belum mengamalkannya, lam tuktab, tidak dicatat itu sebagai 1 keburukan. Lah belum dikerjakan. Tapi kalau kebaikan yang dia niatkan, walaupun tidak jadi, dapat 1 pahala. Oh, enaknya begitu Pak. Besok pagi aku mau sedekah, tahunya besok pagi, aduh uangnya sedekah kan kurang.
Gak cukup ini dah, gak jadi. Tapi udah dapat pahala 1. Fa inna, maka sesungguhnya amilaha, kalau orang berbuat keburukan belum sempat dikerjakan, dia niat buruknya tadi tidak dicatat sebagai dosa. Enggak. Ini bukan fa inna lagi, ini salah lagi nih. Fa in gitu, bukan fa inna. Bukan fa'inna, fa'in amilaha, maka jika dia mengamalkannya atau melakukan niat buruknya tadi, kutibat, dicatatlah sayyiatan, 1 perbuatan dosa. Kutibat sayyiatan wahidah, dicatat perbuatan dosa 1. Dah gitu. Nah, ini sama dengan yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang pernah dibacakan juga tempo hari ya. Mana tuh? Waduh, kehapus lah. Walah. Hit di mana nih hit? Nah ini loh. Dalam kitab Riyadhus Shalihin di hadis nomor berapa itu saya lupa nomornya ya. Di bab 1, bab tentang niat ikhlas ya dalam segala amalan, hadis nomornya nomor 11. Nomor 11. Dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis nomor 11. Kalau saya kasih nomor 6. Nomor 6 ini nomornya saya. Kalau sampean baca hampir di sini berarti nomor 1 sampai nomor 5 sudah hafal. Nomor 1 itu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, dan seterusnya. 2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Nah, ke-6 ini adalah hadis dikatakan wa anil Abil Abbas, dan dari sahabat Abul Abbas, nama panggilannya bapaknya Abbas, namanya sendiri Abdullah ibni Abbas ibni Abdul Muthalib, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhuma, sepupunya Rasulullah SAW ya, tapi murid ya. An Rasulillah, hadis ini berasal dari Rasulullah SAW. Fima yarwi, tentang apa yang Rasulullah SAW meriwayatkan an Rabbih, dari Allah Tuhannya, tabaraka wa ta'ala, yang maha baik dan yang maha tinggi. Qala, bahwa Allah berfirman. Jadi ini hadis qudsi. Allah berfirman, kata Nabi. Tapi Nabi yang menceritakan Nabi gitu ya. Nabi mengatakan innallaha, ini berdasarkan wahyu dari Allah, innallaha, sesungguhnya Allah itu katabal hasanati was sayyiat, Allah itu menulis semua kebaikan-kebaikan yang dikerjakan manusia, was sayyiat, dan semua kejelekan-kejelekan atau keburukan, semua kebaikan yang berpahala, semua keburukan yang berdosa, itu dicatat oleh Allah melalui malaikatnya. Tsumma bayyana dzalika, kemudian Allah menjelaskan hal itu. Kata Allah, faman hamma, maka barang siapa berniat, bertekad bihasanatin, untuk berbuat 1 kebaikan, falam ya'malha, lalu dia tidak jadi mengerjakannya, katabahallahu tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha kudus, yang maha suci, dan atau yang maha banyak kebaikannya dan yang maha tinggi itu mencatat amalan itu. Tuh, dicatat amalan itu sebagai 1 kebaikan ya. Ini indahu, dicatatkah oleh Allah di hadapan dia, hasanatan kamilah, 1 kebaikan yang sempurna. Siapa yang berniat untuk melakukan 1 perbuatan baik, ya tadi mau niat sedekah, mau niat umroh, mau niat apalagi ya, ngasih makan orang, mau niat membantu orang dan sebagainya, tapi enggak jadi, tetap ditulis 1 kebaikan. Tuh. Wa in hamma, dan jika dia berniat atau bertekad biha, dengannya, dengan amalan
kebaikan tadi, berniat dengan satu perbuatan baik, fa'amilaha, lalu dia mengamalkannya, mengerjakannya, katabahallahu, Allah mencatat amalan itu asra hasanatin, dia telah berbuat 10 kebaikan, 10, dia mendapat pahala 10 kebaikan atau 10 hasanat. Ila, bahkan bisa ditingkatkan lagi kepada sab'i mi'ati di'fin, 700 kali lipat. Ila, bahkan bisa lagi sampai kepada ad'afin katsirah, berlipat ganda banyaknya. Jadi yang saya sering kasih contoh, saudara seinfak di sini 1.000 rupiah tiap hari, tapi tiap hari bisanya segitu. Niat, ya Allah, ulun kada bisa ya Allah, 5.000 kada bisa, 5.000 untuk makan anakku ya Allah, aku bisanya 1.000 ya Allah, kasih itu. Dikasih pahala 10 minimal balasannya. Bisa sampai 700. Bisa sampai lebih banyak lagi, berlipat-lipat ganda. Maka jangan pernah menyepelekan bersedekah. Ya, saudara, usahakan sedekah, masukkan ke kotak infak itu. Kalau enggak langsung ke orang, ya ke kotak infak. Setiap hari, tiada hari tanpa sedekah. Harus. Sedekah 1.000, pahalanya 700.000. Dicatatnya 700.000. Bisa 10.000, bisa 700.000, bahkan bisa lebih dari itu. Sebaliknya, wa in hamma, dan barang siapa berniat bertekad bisayyi'atin, untuk berbuat satu keburukan atau satu perbuatan dosa, falam ya'malha, lalu dia tidak mengamalkannya, katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilah. Allah mencatatnya, Allah Ta'ala mencatat perbuatan, niat perbuatan buruknya tadi di hadapannya satu kebaikan yang sempurna. Dia berniat buruk tapi tidak jadi dikerjakan. Niatnya niat buruk ini, tapi enggak jadi. Aduh, enggak jadilah, aku takut sama Allah. Tadi mau aku balas, mau aku permalukan dia di orang banyak, aku umumkan orang ini kelakuannya begini. Puas, marah, mantep, puas rasanya menghina orang. Padahal kalau tidak dia kerjakan dapat kebaikan itu. Kalau dia kerjakan bagaimana? Ya, wa in hamma biha, dan kalau dia berniat dengan suatu keburukan, ya, dengan satu keburukan tadi, fa'amilah, lalu dia mengamalkannya, mengerjakannya, katabahallahu ta'ala, Allah mencatatnya sayyi'atan wahidah, satu keburukan saja. Ini hadis sahih muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ini baru kita masuk ke bab taubat yang kemarin itu. Nah, jadi kembali kepada hadis yang ditulis oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ini. Setelah Nabi mengatakan seperti itu, fanazaltu, lalu aku pun turun dari tempat Nabi Musa, dari tempat Allah, hatta intaha, itu sampailah aku ke Musa, ke tempat Nabi Musa, fa akhbartuhu, lalu aku memberitahu atau mengabarkan kepada Nabi Musa apa yang aku alami di atas tadi. Faqala, lalu Nabi Musa berkata, irji, kembalilah kamu ila rabbika, kepada Tuhanmu, fas'alhu takhfif li ummatik, maka mintalah kepada Allah keringanan untuk umatmu Muhammad. Fa inna ummataka, maka sesungguhnya umatmu, la tutiku dzalika, tidak akan mampu sholat sehari semalam 5 kali, enggak mampu umatmu Muhammad. Ingat itu. Faqala, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad raja'tu ila rabbi, aku sungguh sudah bolak-balik ke tempat Allah Tuhanku, atas tahya itu, sampai aku malu. Wahai Musa, aku malu, sudah enggak mau, aku suruh balik lagi sudah. Hadis ini rawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kemarin itu diriwayatkan oleh Bukhari, kan? Ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Syaiban, dari sanad yang bernama Syaiban bin Farrukh an Hamad bin Salamah bihadza siyak. Wa huwa asahhu, dan hadis inilah yang lebih sahih min siyaqi syarikin, daripada susunan kalimatnya yang diriwayatkan oleh hadis, dalam hadis yang melalui sanad orang yang bernama Syarik. Ya, Syarikun. Nah, yang walaupun itu diriwayatkan oleh Bukhari, tapi yang lebih sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sanadnya, ya. Ya, itu yang diriwayatkan oleh Bukhari juga sahih, tapi sanadnya lebih sahih yang punya Muslim. Nah, selesailah ayat yang pertama, hadisnya sebenarnya masih banyak sekali, panjang sekali, Pak. Dan saya sudah baca satu persatu, ini nggak perlu disampaikan karena hampir sama aja dengan hadis yang di atas. Jadi kesimpulannya nanti silakan baca sendiri. Nah, saya mau baca ayat berikutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Ini bunyi ayatnya. Ya, saya kira saudara-saudara juga bisa menirukannya ya. Tentunya dengan kefasihannya masing-masing. Ada yang fasih banget, ada yang fasih saja, ada yang kurang fasih, ada yang salah-salah. Nah, ya biasalah namanya orang membaca Al-Qur'an, ini bukan bahasa kita, ini bahasa Arab. Kita bukan orang Arab. Orang Jawa itu dulu zaman saya kecil kalau baca Al-Fatihah itu salah itu. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Ngalamin. Padahal dalam bahasa Arab enggak ada nga, itu enggak ada. Ain. Ya, huruf ain itu makhrajnya di ujung ya Bu ya. Mana Bu Aminah? Di pangkal tenggorok ya Bu ya. Oh, Bu Aminah enggak datang. Hah? Oh, di tenggorok dalam Bu ya. Ya, di dalam. Pangkal. Tengah-tengah. Nah, ain, ghain. Pangkal atas ya. Jadi kata Allah, wa ataina dan kami telah memberi Musa kepada Nabi Musa Alkitab itu wa ja'alnahu dan kami telah menjadikan Alkitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat, hudan sebagai petunjuk li bani Israil, untuk orang-orang Bani Israil, untuk orang-orang anak-anaknya Israel, anak keturunan Nabi Yakub alaihissalam, termasuk orang Israel sekarang ini. Orang Israel itu keturunannya Nabi Yakub. Tapi jahat mereka ya. Ya karena mereka mengaku beriman kepada Taurat tapi tidak mengamalkan Taurat. Itu orang Israel tuh. Ajaran Taurat itu sama dengan ajaran Injil, sama dengan ajaran Al-Qur'an, sama, intinya itu sama. Walaupun detailnya beda. Cara detail beda. Dan kami telah memberi kepada Nabi Musa Alkitab atau Taurat itu, dan kami telah menjadikannya sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Salah satu ajaran dalam kitab Taurat, Allah bahwasanya janganlah tattakhidhu kalian mengambil atau menjadikan min duni dari selain aku wakilah, penolong, pelindung. Kalau di kamus ini diartikan apa ini? Wakilan. Nah nih. Di sini diartikan wakil. Wakil itu orang yang diserahi kalau manusia. Kalau al-wakil itu Allah yang maha diserahi. Wakala yatawakkalu. Tawakkala yatawakkalu. Kalau kita tawakal, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, beres sudah. Selama ini mungkin kita urusannya enggak pernah beres. Kenapa? Karena enggak tawakal kepada Allah. Dan Allah tuh baru mau ditawakali kalau kita beriman. Kalau kita enggak beriman, ya Allah enggak mau. Kamu enggak beriman, menyerahkan urusan kepada aku, urusan sendiri sana. Gitu kalau Allah itu. Jadi kata ayat ini, dan kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, dan kami telah menjadikannya sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Kalau dalam terjemah Alkitab bahasa Indonesia punyanya orang-orang Nasrani, ya, saudara kita sebangsa setanah air yang beragama Nasrani, itu Bani Israel sana diterjemahkan anak-anak Israel. Terjemahnya begitu, anak-anak Israel.
Kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat dan kami telah menjadikan sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Isinya bahwasanya janganlah kalian menjadikan selain aku sebagai penolong. Ini dalam kitab Taurat aja sama dengan dalam Al-Quran juga ayatnya begini ada. Dalam kitab Taurat juga ada ayat berbunyi seperti ini. Janganlah kamu menyerahkan urusan kecuali kepada Allah. Bagaimana caranya menyerahkan urusan kepada Allah? Nah, kita lihat tafsirnya dulu, barangkali ada di sini ya, kita lihat tafsirnya ini. Nah, terus kita sambung sekalian ayat yang ketiga. Bani Israel itu siapa sih? Dzurriyyataman hamalna ma'anuh. Bani Israel itu adalah keturunan anak keturunan man orang yang hamalna kami telah mengangkut ma'anuh bersama Nabi Nuh. Innahu sesungguhnya dia Nabi Nuh itu karena adalah abdan seorang hamba syakura yang pandai bersyukur. Nabi Nuh pandai bersyukur. Apa maksudnya? Nanti diterangkan oleh Nabi kita. Kita lihat tafsir dua ayat ini dulu sebentar ya. Masih ada waktu toh. Itu jam berapa itu? Kok mataku sekarang lihat jauh nggak begitu jelas. 5:30 itu ya. Lebih 5. Tuh tinggal 5 menit lagi. Wa ataina Musal kitab dan sungguh dan kami telah memberikan kepada Nabi Musa Alkitab. Nih tafsirnya. Apa Alkitab itu? Yakni At-Taurat. Yaitu kitab Alkitab ini maksudnya kitab Taurat. Wa ja'alnahu dan kami telah menjadikan Alkitab itu ya. Hu ini kata-kata hu atau dia nya ai yaitu Alkitab, kitabnya Nabi Musa, kitab Taurat. Dan kami telah menjadikan kitab Taurat hudan sebagai petunjuk, ai hadian sama ini artinya petunjuk. Li Bani Israel untuk Bani Israel Allah tattakhidu bahwasanya janganlah kalian menjadikan. Kami turunkan Alkitab Taurat kepada Bani Israel sebagai petunjuk hidup mereka agar Bani Israel jangan menjadikan Allah maksudnya li Allah agar tidak tatakhidu mereka menjadikan atau kalian menjadikan min duni wakila selain aku sebagai penolong. Wakilan maksudnya walian. Ibnu Katsir mengartikan wakilan tuh walian, penolong. Wala nasiro dan jangan pula sebagai penolong. Ya, penolong pelindung. Walian tuh pelindung, nasiron penolong. Wala ma'budan dan jangan pula menjadikan selain aku sebagai ma'bud yang disembah duni selain aku. Jadi manusia tidak boleh menyembah Tuhan selain aku kata Allah, selain Allah. Jadi kalau ada manusia menyembah bukan Allah yang disembah, Tuhan yang lainnya, salah itu manusia yang seperti itu. Li'anna Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala anzala ala kulli nabiyyin telah menurunkan kepada setiap nabi yang arsalahu Allah mengutusnya ayya'budahu agar mereka semua menyembah kepada Allah ya wahdahu sendirian saja dia, Maha Esa dia, la syarikalah tidak ada sekutu baginya. Jadi menurut ayat ini saudara, kita disuruh oleh Allah ya, kalau dulu Bani Israel disuruh berpegangan menjadikan kitab Taurat sebagai pegangan hidup. Lah kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW disuruh menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup kita. Dan yang kedua, kita jangan seperti Bani Israel menjadikan selain Allah sebagai penolong, pelindung dan seterusnya, jangan. Kita jadikan Allah sebagai penolong kita, pelindung kita. Atau sebagai wakil yang diserahi. Nah, itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW kalau mau tidur di malam hari, beliau berwudu dulu. Nah, ini jarang kita lakukan ini. Kadang-kadang aku juga lupa. Berwudu dulu sebelum tidur. Habis berwudu, terus miring kanan bukan miring kiri. Ternyata ada penelitian terakhir kalau orang tidur miring kiri itu akan kena stroke bangun tidur. Naudzubillah min dzalik. Bisa kena stroke. Karena ketika dia miring kiri jantungnya kepencet.
Nah, kalau kepencet, pembuluh darah nggak bisa dipompakan ke mana-mana. Akhirnya apa? Ya terjadi gumpalan itu. Nah, kalau gumpalan ini lepas, nyumbat di otak, naudzubillah misalnya, amit-amit jangan baik. Amit-amit jauhkan balak kata orang sini. Jangan sampai itu menimpa kita. Nabi mengajari kita tidur itu miring kanan, lalu berdoa, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku telah menyerahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku telah menyerahkan urusanku kepadamu. Rohbatan wa rohbatan ilaik, dengan penuh harap dan cemas kepadamu. Tuh, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhiya ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Rohbatan wa rohbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung, tempat keselamatan dan tempat keamanan kecuali kepadamu ya Allah, kecuali Engkau lah ya Allah tempat berlindung yang paling bagus, tempat keamanan yang paling aman itu Engkau ya Allah. Tuh, amantu bi kitabikal ladzi anzalta, aku telah beriman kepada Alkitab yang telah Engkau turunkan, ya. Wa binabiyyikal ladzi arsalta, dan aku telah beriman kepada nabimu yang telah Engkau utus. Nabi mengatakan, barang siapa sebelum tidur membaca doa itu sebagai doa yang terakhir sebelum dia tidur dan tidak ngomong apa-apa lagi sesudah baca doa itu, lalu dia mati di malam hari itu, mati masuk surga dia. Masya Allah. Asal wudhu dulu. Masya Allah. Ya, nah itu ayat yang kedua. Penjelasan ayat yang ketiga, dzurriyyatan hamalna ma'anu, dan seterusnya kita sambung besok pagi insya Allah. Aku lu qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Ghani, ya Hamid, ya Wahhab. Berilah kami semuanya ya Allah kesehatan dan kekuatan. Sembuhkanlah penyakit-penyakit yang kami derita. Berilah kami semua kemudahan dan keberuntungan dalam hidup ini. Jadikanlah kami semua orang-orang yang benar-benar beriman kepada Engkau ya Allah, dan bertakwa kepada Engkau ya Allah. Jadikanlah kami semua ini orang-orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Engkau ya Allah. Kami minta ampun kepada Engkau atas segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Hanya kepada Paduka kami menyembah, dan hanya kepada Paduka kami minta pertolongan ya Allah. Berilah kami semua kemudahan dalam urusan rezeki kami, dalam urusan keluarga kami, dalam urusan pekerjaan kami, dalam urusan mendidik anak-anak dan cucu-cucu kami, dalam segala urusan dunia kami, dalam urusan rumah tangga kami, dalam urusan pekerjaan kami, dan dalam urusan akhirat kami. Jadikanlah kami semua hamba-hamba Paduka yang istiqomah dalam kebaikan ya Allah, dan berilah kepada kami semua husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.